Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Rahma, NPM 211305320, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD. Di sini, saya akan menjelaskan tentang salam pramuka, sifat dan tingkatan pramuka guna memenuhi mata kuliah Pendidikan Kepramukaan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai salam pramuka, sifat pramuka, dan tingkatan dalam pramuka, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu salam pramuka. Nah, salam pramuka adalah salam yang diberikan oleh anggota pramuka kepada anggota pramuka lainnya yang bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada anggota pramuka lainnya. Nah, biasanya salam pramuka ini dengan menyodorkan hormat dan mengatakan salam pramuka, kemudian dijawab oleh anggota lainnya dengan kata salam. Salam pramuka itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada salam biasa. Nah, salam biasa ini diberikan kepada sesama anggota pramuka tanpa memandang golongan atau pangkat, usia muda maupun usia tua. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada salam formal. Salam formal ini diterapkan kepada seseorang atau sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi, seperti bendera negara, kemudian kepala negara dan wakilnya, duta besar dan panglima tinggi. Nah, yang terakhir itu ada salam janji. Salam janji ini diterapkan oleh seseorang anggota pramuka yang akan dilantik dan dengan mengucapkan janji satya, yaitu Dwi Satya dan Tri Satya. Selanjutnya itu apa saja sih fungsi dari salam pramuka? Nah, fungsi dari salam pramuka itu yang pertama sebagai tanda kedisiplinan serta mewujudkan ikatan erat kepada anggota yang satu dengan anggota pramuka lainnya. Nah, yang kedua itu sebagai penghormatan kepada anggota lainnya. Dan apabila dilakukan dengan keikhlasan dan kerendahan hati, akan menciptakan sebuah hubungan yang erat dan sulit dirusak oleh orang lain. Kemudian yang ketiga itu ada sebagai anak pramuka, kita harus saling menghormati demi menciptakan persatuan dan kesatuan. Paling tidak dengan mengucapkan kata salam pramuka dan dijawab baik dengan salam. Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924, Copenhagen, Denmark, kepanduan dibagi menjadi 3 sifat atau ciri khas, yaitu yang pertama nasional. Suatu organisasi menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan dengan pendidikannya, dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang kedua internasional, bahwa organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini haruslah membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan di antara sesama pandu dan sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Yang terakhir,
universal, yaitu menyeluruh, bahwa organisasi dapat diselenggarakan dimanapun, di mana saja, guna mendidik anak-anak di bangsa mana saja. Dengan pelaksanaan pendidikannya haruslah menggunakan metode kepanduan dan prinsip dasar. Tingkatan dalam pramuka. Tingkatan dalam kepramukaan adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan anggotanya. Kemampuan tersebut disebut dengan syarat kecakapan umum atau SKU. Nah, tingkatan yang pertama itu ada tingkatan siaga. Tingkatan siaga terdiri dari siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Kemudian yang kedua ada tingkatan penggalang. Tingkatan penggalang terdiri dari penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Kemudian yang ketiga ada penegak. Tingkatan penegak terdiri dari penegak bantara dan penegak laksana. Kemudian ada juga penegak Garuda yang paling tinggi tingkatannya. Selanjutnya, kelompok umur dalam pramuka. Kelompok umur dalam pramuka terbagi menjadi 4. Yang pertama, umur 1-10 tahun termasuk pramuka siaga. Yang kedua, umur 11-15 tahun termasuk pramuka penggalang. Kemudian yang ketiga, umur 16 tahun sampai 20 tahun termasuk penegak. Yang terakhir, umur 21 tahun sampai 25 tahun termasuk pendega. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.